kita jamaah Masjid Jami'ah Hidayah yang saat ini kurang sehat, kita doakan senantiasa mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita berdoa pula senantiasa kita semua mudah-mudahan dihindari dari wabah yang tengah saat ini masih meliputi bangsa kita. Senantiasa kita mohon kepada Allah senantiasa kita dijauhkan dari mara bahaya tersebut. Allah diniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita luruskan niat kita ya, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana biasa taklim kita dan membahas kitab Bidayatul Hidayah oleh guru kita. Mari sama-sama kita ikuti dengan seksama, dengan penuh kedisiplinan dan juga penuh kekhusyuan. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari guru kita waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awjaba alaina nashra al-islam syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Salatan wa salaman daimain liman ursila bihi wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan munira. وعلى آله وأصحابه الذي سلكوا طريقه بحث الناس ليكونوا سالمين آمنين دنيا وأخرى والتابعين له إلى هذا يوم العرش لا يزالون يدعون سبيله حكمة وموعظة ومجادلة وفرادا ونفرا. أما بعد، para jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua PKM Masjid Al-Hidayah Al-Ustaz Dr. Anus Haji Maryadi MM beserta seluruh jajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa pada pagi hari ini kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Dan saat ini kita buka halaman 75 ya. Halaman 75 baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wabaluhu. Dan ketahuilah annaka bahwasanya engkau in qassarta
jika engkau melalaikan taat, fa'alaika wabaluhu, maka kepada engkau wabaluhu, buruk akibatnya. Wa in syamarta fa ilaika ta'udu samratuh, dan jika engkau bersungguh-sungguh, wa in syamarta ay ijtahadta wa asra'ta, engkau bersungguh-sungguh dan engkau bersegera, fa ilaika ta'udu samratuhu, maka kepada engkau akan kembali samratuhu, buahnya kesungguhan tadi. Maksudnya faidatu tasmirika, yaitu faidah atau manfaat dari ketaatan itu akan kembali kepada engkau. Ta'udu samratuhu, kalau kita taat kepada Allah, maka hasil daripada ketaatan, faidah ketaatan, hikmah di balik ketaatan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, apabila kita tidak taat, tidak melakukan perintah-perintah Allah, melalaikan perintah-perintah Allah, maka akibatnya pun akan kembali kepada kita semua. Jadi tidak ada kembali kepada Allah, tidak ada. Ya, kembalinya kepada manusia. Taat kembali kepada kita, tidak taat pun kembali kepada kita juga. Tidak ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wallahu ghaniyun 'anka wa an amrika. Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun, maha kaya. Ghaniyun 'anka, daripada engkau, wa an amalika, dan dari amalmu sendiri. Allah tidak butuh amal kita. Ya, andaikan manusia tidak ada yang taat seluruhnya, seluruh alam ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak rugi. Ya, Allah tidak merasa rugi, tidak akan rugi andaikan manusia tidak ada yang taat kepadanya satu orang pun. Begitupun andaikan seluruh manusia, seluruh alam ini yang ada, ya isinya manusia, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tidak akan beruntung. Jadi tidak ada keuntungan bagi Allah andaikan semua hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniyun 'anka, Allah maha kaya daripada an amalika, daripada amal-amal engkau. Kita lanjutkan, wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina. Ini penggalan dari surah At-Tur ayat 21, ya. At-Tur ayat 21, wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina. Dan sesungguhnya setiap diri manusia pada amal yang ia usahakan digadaikan. Artinya semuanya kembali kepada dia sendiri. Kalau kita menggadaikan barang, maka digadaikan kembali. Barang itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Bima kasabat rahina. Kita lihat selanjutnya, wa iyyaka an taqul, dan janganlah engkau berkata, innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil usah.
Sesungguhnya Allah Karimun yang maha mulia, Rahimun yang maha penyayang, yaghfiru dzunuba lil usar, yang mengampuni dosa-dosa orang yang durhaka. Jangan kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang dalam syariat, lalu kemudian kita beranggapan Allah maha pengampun. Andaikan kita melakukan perbuatan maksiat pun Allah akan mengampuni kita dengan alasan innallaha ghafurur rahim. Jangan seperti itu. Jangan beranggapan seperti itu. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin. Maka sesungguhnya kalimat ini adalah perkataan yang benar memang. Tapi urida biha batil. Dan dia dengan perkataan ini digunakan untuk melakukan yang batil. Tujuannya batil, ucapannya benar, ya. Ucapannya benar, tapi tujuannya adalah kebatilan. Wa sahibuha mulaqabun bil hamaqah. Dan orang yang mengucapkan kata-kata tadi mulaqab, diberi nama bil hamaqah, dengan kata-kata hamaqah. Bahasa Betawinya goblok, ya. Goblok, eplok, PA, ya. Bahasa Arabnya hamaqah, ya. PA namanya, ya. Itu orang PA. Kalau dia melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang dilarang dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosanya. Bitalqini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan talqin pemberian nama laqab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, sekira berkata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas akalnya, ya. Man dana nafsahu, ialah orang yang telah merendahkan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan ia beramal untuk bekal sesudah mati. Itu orang cerdas orangnya, ya. Jadi patokan orang cerdas itu ialah orang yang merendahkan nafsunya, mengalahkan nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya. Kemudian dia beramal untuk bekal nanti sesudah kematian, hidup sesudah kematian. Itu yang dia persiapkan, masa depan, ya. Masa depan. Masa depan itu adalah bukan masa kita sudah tua, artinya lebih dari tua lagi, yaitu setelah kematian. Itulah yang paling penting, ya. Sekarang kan orang masa depannya berpikirnya masa depan ketika sudah pensiun, ketika anak-anak sudah besar, sudah dewasa, kita sudah menikmati kehidupan di akhir tua. Masa depan yang pikirnya, padahal ada masa depan yang lebih penting daripada itu, adalah ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah masa depan yang harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Itulah orang yang cerdas, ya. Jadi orang cerdas itu bukan minum tolak angin, ya. Orang cerdas minum tolak angin, ya. Bukan itu, ya. Orang cerdas itu yang mindsetnya, pola pikirnya masa depan, bagaimana kehidupan setelah kematian. Itulah orang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wal ahmaq man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah al-amani. Dan ahmaq, ya, di sini dikatakan ahmaq, orang yang bodoh tadi, yang PA, orang eplon, ya. Ahmaq
ya. Padahal itu suatu kebohongan, itu amali, hayalan, cita-cita yang tidak mungkin terjadi, ya, cita-cita yang tidak mungkin terjadi, mengharapkan sesuatu yang tidak rasional, ya, sesuatu yang tidak mungkin, impossible, ya, impossible, tidak mungkin terjadi. Ini sama sebuah ungkapan di sini dilanjutkan, ya. Kita lihat orang yang seperti itu, ya, kita lihat dalam paragraf berikutnya. Wa'lam anna qaulaka hadza yudahi qaula man yuridu an yasira faqihan fi ulumiddin min ghairi an yadrusa ilman. Ucapan kau seperti itu, yaitu dia mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan pengampunan Allah dengan melakukan perbuatan maksiat. Ini sama dengan man yuridu an yasira faqihan, orang yang ingin menjadi faqih, orang yang pandai, faqihan, ya, orang yang ahli bidang fikih namanya faqih, orang yang mengerti agama, orang yang paham agama, faqihan, ya, faqihan fi ulumiddin, dalam berbagai ilmu agama. Dia pengen jadi orang alim, orang yang faqih, orang yang mengerti dalam ilmu agama, tapi min ghairi an yadrusa ilman, dia tidak belajar atau mempelajari ilmu agama. Seperti itu sama, ya. Pengen jadi orang alim, pengen jadi orang yang hebat ilmunya, tapi tidak belajar, tidak masuk pesantren, ya, tidak masuk sekolah agama, tapi pengen jadi kiai, pengen jadi ulama, ya. Wasdala bil batalah, dia sibuk dengan pengangguran, ya, orang pengangguran, nggak pernah belajar, ya, kerjanya luntang lantung, tidak pernah belajar, tapi dia ingin punya ilmu agama yang mapan sebagai seorang ulama, seorang faqih. Nah, ini adalah suatu yang tidak mungkin, mustahil, ya, sesuatu yang mustahil. Wa qala innallaha karimun rahimun qadirun ala an yufidha ala qalbi min al-ulum. Kan Allah, dia beranggapan Allah Al-Karim, Allah itu maha mulia, rahim, maha penyayang, qadirun, maha berkuasa, ala an yufidha ala qalbi, untuk menuangkan kepada hatiku minal ulum, dari berbagai ulum. Jadi Allah itu maha penyayang, maha pengasih, ya. Bisa saja Allah menuangkan ilmunya kepada saya, katanya. Begitu, ya. Ma afadahu ala qulubi anbiya'ihi wa awliyaihi min ghairi juhdin wa tikrarin wa ta'allumin. Sebagaimana Allah telah tuangkan ilmu, ya, dalam hati para anbiya, para nabi, para wali, tanpa bersusah payah dan membolak-balik pelajaran, ya, wa ta'allumin, dan mengaji. Nah, seperti itu dia menganggapnya, ya, Allah itu bisa memberikan ilmu kepada para nabi. Nabi nggak sekolah pintar, katanya gitu. Alasannya, ya, para wali nggak sekolah pintar. Nah, gitu, ya. Kenapa kita harus pakai sekolah segala? Ya, Nabi juga nggak sekolah. Ngapain kita pakai sekolah? Karena nanti juga Allah berikan ilmu kepada kita kalau Allah sudah kehendaki. Nah, itu pola pikir yang salah, ya, mindset yang salah. Wa huwa ka qauli man yuridu malan. Sama juga nih, orang yang menginginkan malan, harta, fayatruku, maka ia meninggalkan al-harafah, menanam, bertani, wa
tijarah dan berdagang, wa ta'addud dan dia menganggur. Dia pengen ya menginginkan harta yang banyak, ingin jadi orang kaya, apa istilahnya sekarang ini ya, seperti itu, orang yang hebat, orang kaya, tapi dia tidak mau bekerja, tidak mau usaha, tidak mau bertani. Umpamanya kalau dia jadi petani yang sukses, tidak mau berdagang, tidak mau, dia tidak mau usaha, dan dia menganggur setiap harinya, ya, nganggur. Pengen jadi orang yang sukses, tapi dia nganggur. Ini kan menghayal, ya, ditamani sesuatu yang tidak mungkin terjadi dengan alasan waqala innallaha karimun rahimun, sesungguhnya Allah itu maha pemurah, rahimun lagi maha penyayang. Alasannya seperti itu, ya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak mungkin dalam sebuah syair oleh Syauqi, penyair Mesir, dikatakan tarjun najata walam tasruk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Ini baharnya bahar basit. Kalau yang belajar ilmu arud, ya, bahar basit itu wazannya sama dengan ya Rabbi bil Mustafa, bahar basit. Dasarnya mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Itu dasarnya. Kalau dalam nyanyian baloknya, ya, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Jadi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu bahar basit namanya. Tarjun najata walam tasruk masalika inna safinata tajri 'ala al-yabasi. Tarjun najat, engkau mengharapkan an-najat, kesuksesan, keselamatan, an-najat, tarjun najat walam tasruk masalikaha, tapi engkau tidak jalani cara-cara untuk menempuh kesuksesan itu. Ini diibaratkan adalah seperti safinah. Safinah itu adalah kapal. Nas-safinata la tajri 'ala al-yabas. Kapal laut atau kapal air, ya, itu tidak mungkin berjalan di darat. Kita mau berjalan, ya, kapal, ya, kapal laut, tapi adanya di darat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau kita naik kapal laut adanya di darat, yang namanya kapal laut adanya di laut, di air. Nah, itu baru bisa berjalan. Kalau kapal laut adanya di darat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti itu, ya, sesuatu yang tidak mungkin. Dia mengatakan lagi, ya, wa huwa qadirun ala an yutli'a. Dia berpendapat Allah itu kan berkuasa an yutli'ani, untuk mengeluarkan kepadaku ala kanzin minal kunuz. Kanzin itu gudang, minal kunuz dari berbagai gudang. Astaghni, aku tidak perlu usaha, anil kasab, daripada usaha. Faqad fa'ala dzalika, dan telah melakukan yang demikian itu di ba'di ibadih, kepada sebagian hamba-hambanya. Nah, ini ucapan tadi orang yang ahmak, orang yang peak, ya, orang yang tolol, ya, yang ingin mengharapkan suatu kesuksesan, tapi tidak dengan cara-cara yang mesti ditempuhnya. Fa'anta, kita lanjutkan. Fa'anta idza sami'ta kalama hadaini ar-rajulain.
Maka jika engkau mendengar ucapan dua orang ini, istahmaqtahuma, tentu engkau menganggap bodoh, ya, menganggap tolol kepada orang tadi. Wasakharta minhuma, dan engkau mengolok-olok kepada kedua orang tadi. Wa in kana ma wasafahu, dan meskipun ada apa-apa yang telah disebutkan kepada kedua orang tadi min karamillahi ta'ala, dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sidqan wa haqqan, itu adalah benar. Sidqan wa haqqan itu tidak salah, itu adalah benar. Fakadzalika yadhaku, maka begitu pula engkau akan mentertawakan alaika kepadamu arbabul basair fid din, orang-orang yang cerdik pandai dalam agama. Idza talabtal maghfirah, apabila engkau meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairi sa'yin, tanpa ada usaha, ya, tanpa ada usaha. Wallahu ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang manusia tidak akan memperoleh illa ma sa'a, melainkan apa yang telah dia usahakan. Tidak akan kita dapatkan sesuatu itu kecuali memang apa yang telah kita usahakan. Di dunia kita berusaha semaksimal mungkin, maka di akhirat kita akan memperoleh hasil dari amal yang kita lakukan. Ya, dalam istilah bahasa Indonesia, siapa orang yang menanam, dia yang mengetam. Ya. Kalau kita nggak nanam, ya, masa kita mau memetik atau mengambil buah rambutan, nggak nanam, ya, tidak mungkin. Jadi kita harus berusaha, ya, harus berusaha, harus berusaha. Seperti apa dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pun dijelaskan kembali, ya, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, surah At-Tur ayat 16. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu akan diberi balasan ma kuntum ta'malun, terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, amal-amal yang kita kerjakan, maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjelas lagi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Infitar, wa yaqul, Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jelas, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, berbakti, ya, benar-benar berbakti, lafi na'im, maka dia akan ditempatkan dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjar, tapi sebaliknya al-fujjar, orang yang durhaka, ya, fujjar, banyak maksiat, bangkawala bahasa Betawinya, ya. Ini, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lafi jahim, akan ditempatkan di dalam neraka jahim. Jelas kalau kita melakukan abrar, kebaikan-kebaikan, ya, kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan yang
yang soleh, perbuatan yang positif, maka akan dibalas dengan surga yang penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang durhaka, perbuatan yang maksiat, maka Allah pun akan mengancam dengan neraka jahim. Fa lam tatruki as-sa'ya fi talabil ilmi wal mali, maka apabila engkau tidak meninggalkan as-sa'ya, berusaha, ya, sa'i itu berusaha, ya, as-sa'ya fi talabil ilmi wal mali, dalam bentuk ilmu dan harta, i'timadan, karena bersandar ala karomihi, kepada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakadzalika, maka begitu pula, la tatrukit tazawwud, janganlah engkau tinggalkan at-tazawwud, berbekal, ya, membuat bekal lil akhirati, untuk kehidupan akhirat. Jadi itu dianalogikan, kalau kita ingin mencapai kesuksesan, ingin mendapatkan suatu harta yang banyak, kita harus usaha. Siti Maryam, ya, dicontohkan dalam Al-Quran itu ketika dia melahirkan, ya, juga ada usaha. Apa? Dengan menggoyang-goyang kurma. Karena ketika Siti Maryam hamil, kemudian karena dia tidak punya suami, akhirnya dia merasa gundah gulana, ya, dicibirkan oleh masyarakat sekitar. Dia pergi ke tempat persembunyian, di sana tidak ada makanan apa-apa, ya, di tempat itu. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilaiki bi dhil'in nakhl, ya, tusaqit alaiki rutaban janiya. Nah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menggoyang pelabah kurma, pohon kurma. Ya, artinya ketika melahirkan itu artinya sebuah usaha. Jadi Allah bisa saja menjatuhkan kurma yang sudah matang dari atas, tapi tidak langsung Allah menjatuhkan kurma kepada Siti Maryam yang sedang melahirkan, tidak, tapi disuruh goyang dulu. Kalau bahasa bedahnya dirap, ya, diorak-orak dulu, baru jatuh itu bacaan, begitu, ya. Jadi kurmanya digoyang dulu oleh Siti Maryam, baru jatuh kurma yang matang, kemudian dimakan oleh dia dan oleh anaknya yang lahir ketika itu. Nah, itu dicontohkan dalam Al-Quran, artinya bahwasanya kita harus usaha apapun yang kita lakukan. Sama dengan seperti siapa itu yang dia sa'i antara Safa dan Marwah, ya, itulah mencari air. Siti Hajar, ya, Siti Hajar, itu mencari air, ya, mencari. Bisa saja Allah memberikan air dengan spontan, kan? Tapi kenapa harus lari, ya, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, baru kemudian datanglah Zam-Zam, air Zam-Zam yang sampai sekarang ada. Itu dengan usaha, dengan sa'i, ya, dengan usaha dari Safa ke Marwah sampai 7 kali baru mengeluarkan Zam-Zam. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus berusaha, ya, jangan kita berpangku tangan dengan harapan Allah Maha Karim, ya, Allah akan memberikan rezeki, ya, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika, maka demikianlah, la taqul at-tazawwudil akhirah, jangan kau meninggalkan tazawwud, berbekal untuk akhirat, wala taftur, maka janganlah engkau malas. Fa inna rabbad dunya wal akhirah wahidun, maka sesungguhnya Tuhannya dunia dan akhirat wahidun, itu satu. Wa huwa, dan dia itu fi
bita'atika, dengan taat kepada Engkau. Ya, jadi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan Allah tidak akan bertambah. Tetap ya, walaupun kita taat kepada Allah, kemuliaan Allah tetap ya, ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bertambah dengan ketaatan kita. Wa innama karamu, dan hanya saja kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu bi an yassira laka tariqal usul, ya, dia akan memudahkan bagimu akan jalan-jalan al-usul untuk sampai ilal mulkil muqim, ke kerajaan yang tetap, wa na'imid daim, dan kenikmatan yang tetap, al-mukhlad, yang ditetapkan, bisabri, dengan sabar, ala tarki syahwat, atas atau dengan cara meninggalkan nafsu syahwat. Inilah beberapa wajangan atau wasiat daripada musannif, ya, agar kita mendapatkan tujuan atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak berusaha, yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beranggapan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya, lalu kemudian kita malas-malas tidak mau beribadah. Ini pola pikir yang salah, ya. Dengan seperti itu banyak tadi kita sudah bahas, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas, tapi kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan usaha. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang bersungguh-sungguh fina pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan memberikan hidayahnya kepada kita, jalan-jalan hidayah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun sedikit tapi bermanfaat buat kita semuanya, bisa kita amalkan, khususnya buat pribadi saya dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi kajian kitab Bidayatul Hidayah pagi ini yang membahas tentang kehidupan ada konsekuensinya. Artinya ketika kita berusaha, manjatnya wajadnya, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Konsekuensi kehidupan di dunia, kalau kita menanam kebaikan, insya Allah di akhirat kita akan memetiknya. Kalau kita berbuat maksiat, pasti di akhirat kelak kita menempati nerakanya Allah. Kalau kita di alam dunia berbuat kebaikan, beramal soleh dan seterusnya, insya Allah konsekuensinya kita akan memetik hasilnya di akhirat kelak, yakni rahmat dari Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan tentu kita yang akan memetik hasilnya. Demikian ya rahimahullah, sebagaimana biasa pada termin kedua ini kami persilakan kepada jamaah untuk bertanya, ya, berkaitan dengan bahasan kita pada pagi ini. Ya, silakan, kami persilakan. Pak Tarja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bahasan yang tadi disampaikan Dr. Mungkin ada hal yang begini, mungkin pendapat atau hal yang poin bahwa kita taat kepada Allah ataupun tidak, taat semua akan kembali kepada kita dan kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak butuh dengan ibadah kita, atau dengan kata lain, barang siapa yang menanam
istilah hukum karma yang digunakan, ya, tapi memang sudah ada aturan-aturan yang telah ditentukan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, ya, kalau hukum karma mungkin nanti itu sumbernya dari mana? Ya, tapi dalam hukum Islam, segala perbuatan kita ya memang kembalinya kepada kita, tapi tidak diistilahkan dengan hukum karma, ya, tidak diistilahkan dengan hukum karma, karena ada suatu perbuatan yang di dunianya tidak dibalas, artinya dibalasnya di akhirat, gitu ya. Tidak semuanya di dunia lalu kemudian spontan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak hal yang memang ditunda lalu kemudian dibalasnya di akhirat. Nah, itu jadi makanya tidak dikatakan hukum karma, karena kalau kita melakukan suatu perbuatan lalu kemudian dibalasnya kapan? Ya kita lebih mengandalnya nanti di akhirat, karena pahalanya lebih besar dan di sana akan lebih kekal, ya, dibandingkan di dunia. Kalau di dunia ini ya itu adalah hanya sekedar apa namanya sebatas kenikmatan dunia. Artinya kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat, maka jauh lebih baik di akhirat. Karena kita sebaiknya ya mengharapkan kenikmatan nanti di akhirat. Adapun nanti kenikmatan sudah diberikan di dunia, ya alhamdulillah, ya. Nah, alhamdulillah Allah berikan kenikmatan di dunia. Tapi kita niatkan yang paling utama, kita niatkan untuk mendapatkan balasan pahala untuk akhirat. Andaikan di dunia sudah diberikan, ya tidak ada masalah, betul, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Sebuah keberkahan buat kita kalau di dunia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya jawaban saya. Jadi bukan hukum karma, karena tidak semuanya harus dibalas di dunia. Buat orang yang beriman, apapun yang terjadi di dunia ini, sesusah apapun, ya, problem apapun yang dia terima, buat orang yang beriman itu adalah baik-baik saja, ya. Tidak ada masalah buat orang yang beriman. Karena apa? Karena ada harapan nanti di akhirat akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada di dunia ini. Ya, jadi bandingannya adalah akhirat. Andaikan kita di dunia kita rajin ibadah, ya, tapi kok miskin juga, ya. Kalau orang yang beriman, ya, nanti lihatnya di akhirat. Di dunia miskin, di akhirat kita jadi orang kaya. Di dunia kita sengsara, di sana kita jadi orang yang sukses. Ada harapan di akhirat, begitu, ya. Jadi tidak mesti harus di dunia dibalasnya. Ya, demikian Pak Arya, ya. Sudah dijelaskan. Jadi kalau dalam Islam, apapun yang dilakukan di dunia akan kembali di akhirat. Kita akan menikmatinya. Mungkin kalau istilah karma itu kan memang sering kita dengar, karma itu mungkin buat perbuatan negatif, ya. Jadi siapa yang berbuat negatif, ya pasti akan ada balasannya. Bisa di dunia, bisa di akhirat, gitu kan. Artinya untuk mengingatkan kita jangan sampai kita melakukan suatu hal yang negatif, merugikan orang lain, zalim, itu pasti ada balasannya. Kira-kira begitu, ya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawaban dari guru kita, ya. Sudah cukup jelas. Silakan pertanyaan yang kedua, ya. Ustaz Ibnu Rahman. Tadi dikatakan sama Pak Wei, ingin menjadi orang alim tanpa sekolah, tanpa pesantren, tapi ingin menjadi orang alim. Lalu bagaimana dengan yang sering kita dengar ada istilah yang namanya ilmu laduni, ya, tanpa belajar ya bisa, ya. Oke. Yang kedua, mohon penjelasan dari Pak Kiai, apakah ada anjuran Nabi ketika dikumandangkan iqamah oleh muadzin, jamaah harus segera ketika mengumandangkan rukun
jamaah harus segera berdiri. Karena saya pernah dengar mereka ketika dikumandangkan iqamah oleh muadzin, qamati sholat, jamaah masih duduk, itu termasuk orang-orang yang munafik. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Ustaz Ibnu Rahman. Yang pertama tentang ilmu laduni, istilah itu ya. Orang nggak pakai belajar pintar, ditempel di lidahnya tiba-tiba pintar gitu. Yang kedua tadi tentang panggilan sholat, segera sholat, mati sholat gitu ya. Kemudian bagaimana hukumnya kalau ada orang masih cuek-cuek, duduk santai aja gitu, nggak segera berdiri. Silakan Pak Hakim untuk menjelaskannya. Baik, kaitan dengan ilmu laduni ini memang ada di kalangan santri ya, banyak populer di kalangan pesantren ada istilah ilmu laduni, tapi perlu dicermati ya. Pertama, background atau latar belakang istilah laduni ini kan ada ketika Nabi Musa mencari ilmu kemana? Ke Nabi Khidir ya. Nabi Isa berguru kepada Nabi Khidir yang begitu lama perjalanannya, yang kemudian pada akhirnya Nabi Isa pun tidak lulus dalam ujiannya karena banyak hal-hal yang ditemukan dalam perjalanan. Lalu kemudian Nabi Isa menyangkalnya, padahal suruh dia ketika itu jangan banyak bertanya, tapi akhirnya Nabi Musa bertanya dan bertanya. Nah, ini istilah ilmu laduni ya, ilmu di dalam ilmu tasawuf atau yang dijelaskan di situ ada ilmu yang bersifat minallah ya. Ada zahir, ilmu zahir, ada ilmu batin. Dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Kahfi yang dikaitkan dengan ilmu zahir itu ilmu yang dimiliki oleh Nabi Isa dalam tafsirnya. Sementara ilmu batin yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Ya. Nah, perpaduan zahir dan batin itulah yang disebut Majma'ul Bahrain dalam surah Al-Kahfi. Ya. Ada istilah Majma'ul Bahrain. Nah, kita lihat nanti dalam surah Al-Kahfi sehingga bertemulah antara kedua lautan. Dua laut itu maksudnya adalah zahir dan batin, ilmu zahir dan ilmu batin. Nah, ilmu zahir itu yang harus diusahakan tadi ya. Tapi ilmu batin pun ya pada dasarnya harus usaha ya. Dia beramal soleh. Tidak mungkin ilmu laduni itu datang dia tidak beramal soleh ya, tidak mungkin. Jadi kalau ada santri ya kemudian tidak diiringi dengan kesolehannya ya, dengan ketaatannya kepada Allah, Allah pun tidak akan memberikannya seperti diberikannya kepada Nabi Khidir, karena memang Nabi tadi ya tentunya banyak amal solehnya, ibadahnya, zikirnya, taatnya dan seterusnya. Tentunya itu sebuah amal juga ya, tidak mungkin diberikan kepada sembarang orang. Ilmu itu tidak mungkin diberikan kepada sembarang orang. Itu kan santri baru banget dulu. Ya dulu baru, tapi kan setelah itu dia taat. Ya, dulu pernah baru, memang dulu baru. Ya, tapi kemudian dia rajin taat, patuh dan didoakan sama kiai, didoakan sama ayahnya ya, sebagai kiai kepada anak itu. Itu kan usaha juga. Ya, jadi tidak mungkin tidak ada usaha. Kalaupun dia mendapatkan ilmu laduni, tetap ada kaitannya dengan usaha. Ya, baik itu yang berkaitan dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, juga yang kaitannya dengan kasar. Ya, ada usahanya. Ya, semuanya pasti ada usahanya, walaupun berkaitan dengan ilmu laduni, karena dia ya tentu ada hal-hal yang harus dia kerjakan walaupun dia memperoleh ilmu laduni begitu ya. Jadi kaitannya laduni itu yang Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang hanya populer mungkin di sekitar kalangan sufi dan santri saja, di kalangan luar tidak populer kata-kata tersebut. Terima kasih. Satu lagi yang
Oh ya, satu lagi maaf kelupaan. Ya, kalau sudah qomat memang sebaiknya dalam melaksanakan sholat berjamaah itu sudah rapi shofnya, ya, sudah berdiri semua, baru kemudian qomat yang biasa dilakukan di mana-mana, di luar negeri atau di mana itu. Jadi kita berdiri lalu kemudian baru qomat. Ya, sudah siap istilahnya. Qomat itu kalau kita mau perang sudah ada komando dari pimpinan perang. Ya, Allahu Akbar, nah itu berarti sudah menyerang begitu ya, sudah serang, ya, sudah melakukan tindakan. Begitu juga qomat. Jadi qomat itu dan qomat seorang sudah berdiri sholat, artinya kita bersiap untuk melakukan sholat, sehingga ketika ucapan qomat sholat itu memang sudah bangun semuanya ya. Jadi untuk membuktikan bahwa kita ini mensegerakan dalam melakukan kebaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, harus segera ya. Kalau kita melakukan kebaikan termasuk di dalamnya sholat, maka kita harus segera, jangan lalawaran, jangan kita seperti malas-malasan, padahal itu adalah panggilan untuk melakukan sholat, termasuk kebajikan di dalamnya, maka kita harus mensegerakan. Jadi jangan sudah qomat lalu kita masih duduk-duduk saja. Bahkan sebelum qomat pun kita harus sudah siap artinya. Ya, bukan ketika qomat, tapi sebelum qomat kita sudah siap rapi semuanya untuk melakukan sholat berjamaah. Itu yang afdalnya. Ya, demikian jamaah jawaban yang kedua atas pertanyaan kedua cukup jelas ya. Ini memang segera ya, ini buat pembelajaran buat kita. Biasa iqomah baru 1-2 baru gitu kan. Kalau bisa mah kayak sholat Jumat kan udah rapi gitu kan, qomat gitu langsung gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ketika muazin atau bilal ya iqomah itu kita sudah segera langsung ambil shop paling depan dan rapatkan. Ya insyaallah ya bisa kita terapkan ke depan. Ya demikian ya warahmatullah. Masih ada lagi pertanyaan mungkin? Satu pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada ya kita rasa cukup ya. Pertanyaan dan jawaban dari guru kita tadi sudah sangat jelas padat ya. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita. Juga apa yang tadi dibahas oleh guru kita di kitab Bidayatul Hidayah ini adalah suatu motivasi buat kita ya. Mudah-mudahan kita berupaya, berusaha sekuat tenaga. Apa yang kita upayakan ya tidak akan beda dari hasilnya insyaallah. Apa yang kita upayakan sekuat tenaga, insyaallah hasilnya kita akan memetiknya. Demikian ya warahmatullah. Mari kita tutup taklim kita ini ya dengan ucapan atau